Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, saya dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu ribbon home, ribbon insert, and menu ribbon backline. Membuat file baru dan merename. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Microsoft Word 2013. Pertama kita harus membuat dokumen kosong yaitu dengan blank dokumen. Di sini saya menggunakan tulisan Calibri dengan ukuran tulisan 18. Kita buat contoh saja di sini yaitu tugas lab. Setelah itu kita klik Ctrl S dan dokumen tadi kita pilih tempat penyimpanannya. Setelah itu kita save. Jika kita ingin mengubah nama dokumen tadi, kita membuka dokumen yang tadi kita save. Setelah itu kita klik kanan pada mouse. Setelah kita klik kanan, kita cari bacaannya rename. Di sini saya mengubahnya dengan nama saya sendiri. Setelah itu kita klik enter dan file tadi pun berubah nama. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dalam ribbon home. Menu ribbon home. Ribbon adalah kumpulan grup icon. Di sini ada clipboard, font, paragraf, dan step. Di sini kita akan mengulas satu persatu kegunaannya. Pertama, kita akan mengcopy. Di sini copy berfungsi untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Kita klik copy. Setelah itu, kita menggunakan paste. Paste adalah menampilkan hasil dari caption atau hasil dari pemindahan teks untuk menempelkan hasil copy. Setelah itu tombol cut. Tombol ini untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Next yaitu format painter. Tombol ini digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Next, kita masuk icon yang ada pada grup font. Pertama ada bold, yaitu untuk menebalkan huruf atau teks. Kedua ada italic, berfungsi untuk memiringkan huruf atau teks. Ketiga yaitu ada underline, yang berfungsi untuk memberi garis bawah huruf atau teks. Di sini juga ada font atau font size, berfungsi untuk merubah font atau ukuran huruf. Fungsi font-font yang lainnya juga hampir sama. Di sini kita bisa mengubah font sesuai apa yang kita inginkan. Kita masuk pada grup paragraf. Pertama ada bullets, yaitu memberikan tanda bulat pada paragraf. Next ada numbering. Fungsinya yaitu memberikan format penomoran pada paragraf. Selanjutnya ada multi-level list. Fungsinya yaitu memberikan format daftar multi-level pada paragraf. Next ada Alt Text Left, yaitu teks rata kiri, Center, teks rata tengah, Alt Text Right, teks rata kanan, Just Type V, teks rata kanan kiri. Selanjutnya ada Line Spacing, yang berfungsi untuk mengatur jarak antar baris teks. Next ada decrease indent yang berfungsi untuk menggeser paragraf ke kiri dan increase indent yang berfungsi untuk menggeser paragraf ke kanan. Selanjutnya ada shading yang berfungsi untuk mengatur warna latar teks.
ada border yang berfungsi untuk memberi garis tepi pada teks. Sort yang berfungsi untuk menyortir data. Dan show atau hide paragraph mark yang berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan tanda koreksi paragraf. Next, ada icon group stylist. Di sini ada hiding styles yang berfungsi untuk format judul atau subjudul dari suatu paragraf. Kita masuk pada grup icon editing. Di sini ada find yang berfungsi untuk mencari kata pada suatu dokumen dengan memasukkan keyword. Selanjutnya ada replace yang berfungsi untuk mencari dan mengganti kata, dan select memilih objek atau teks tertentu pada dokumen. Fungsi-fungsi dalam menu ribbon insert. Pada ribbon insert terdapat 7 grup perintah yang memiliki kesamaan fungsi, yaitu ada page, tables, illustration, links, header and footer, text, and symbols. Contoh pada grup illustration, ini berfungsi untuk menambahkan gambar. Pada icon illustration, ada clip art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Ada shapes yang digunakan untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Ada smart art yang digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Ada card yang digunakan untuk menyisipkan gambar diagram. Next, kita masuk pada icon header and footer. Header berfungsi untuk mengatur kepala halaman suatu file. Footer berfungsi untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Dan page number yang digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Konteks, yaitu ada text box yang digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Ada quick parts yang digunakan untuk mengatur teks otomatis. Ada word art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Ada drop cap yang digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Selanjutnya ada icon symbols. Ada question yang berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Dan ada simbol yang digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Fungsi-fungsi dalam menu ribbon pack layer. Ribbon tab pack layer berisi icon perintah yang terdapat di tab pack layer digunakan untuk mengatur tata letak halaman dokumen Word. Tab ini terdiri dari 5 grup perintah, yaitu themes, pack setup, pack background, paragraph, dan arrange. Pertama pada icon pack setup.
Di sini ada margins yang digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Ada orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas. Ada size digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Ada columns digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Ada breaks digunakan untuk mengatur continuation halaman maupun kolom teks. Ada line numbers yang digunakan untuk mengatur continue nomor baris teks. Dan ada hyphenation digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubungan secara otomatis. Next, pada icon paragraf, ada indent yang digunakan untuk mengatur batas teks, ada spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Next, kita masuk pada icon arrange. Di sini ada position yang digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Ada wrap text yang digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Ada break forward yang digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Ada send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Ada select pen menampilkan panel navigasi objek. Ada align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Ada group digunakan untuk mengelompok beberapa objek menjadi satu grup. Dan rotate digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.